Puji Tuhan, Shalom saudara. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai, tapi sebelum itu kita akan menyaksikan video dan kita akan mendengarkan Voice of Pentecost dibantu oleh multimedia. Kami silakan. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan.
Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2 dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan Roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menerking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah pelin-pelan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan, dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darat. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita untuk membaca satu ayat di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman ini menyatakan bahwa yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita ibadah kepada Tuhan, apapun beban kita, apapun masalah kita akan terselesaikan oleh Tuhan. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya akan mentabiskan ibadah kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan, saudara. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita bacakan Mazmur 91. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu kanan Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari celaka buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, engkau buat tempat perlindunganmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan merebutkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersyukur padaku, aku menjawab, aku menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku memuliakan dia, dan akan memberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita sama-sama bacakan kembali Pentakosta yang ketiga, saudara. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now
melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pengeluaran jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa, berangkat ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin, saudara. Boleh bangkit berdiri, saudara. Siap untuk memuji Tuhan pada siang hari ini? Yang siap katakan yes. Katakan kiri kanan, beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang suka cita saudarakan, mari saudara lebih lagi katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Kami percaya Tuhan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman, aku diberkati, aku dilimpahi. Kami percaya Kau sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kami, Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan, aku diberkati. Dengan iman saudara, aku dilimpahi. Katakan yang terbaik buat Tuhan. Karena Allah sanggup. Kami percaya Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Allah sanggup. Kami percaya Kau sanggup Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya keserukan haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Sekali lagi sorakan haleluya. Kita akan sama-sama doa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita. Shalom saudara-saudara, mari kita mau satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk waktu kesempatan yang sudah kau berikan bagi kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena Tuhan. Walaupun keadaan, cuaca tidak memungkinkan Tuhan, tapi tidak hilang sukacita kami kepadamu ya Tuhan. Karena ada Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, ini kami Tuhan yang berdoa untuk hamba-Mu Anto yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau penuhi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, urapi kami dengan urapan yang selalu baru. Bahkan firman yang disampaikan Tuhan bukan firman yang biasa-biasa saja ya Tuhan. Bahkan firman yang luar biasa ya Tuhan, yang sanggup Tuhan Yesus mengubahkan segalanya ya Tuhan Yesus, yang sanggup mengubahkan semuanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kau berkati di setiap pelayanan yang ada Tuhan Yesus, dimanapun Kau kirimkan Tuhan, dimanapun Kau pakai Tuhan, dimana Kau sudah tentukan dia boleh melayani Tuhan, Engkau berkati keluar masuknya. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami Tuhan yang mau berdoa bagi Gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko Yotora Harjo Tuhan. Bahkan Kau juga berkati Gembala Rayon, Pak Samuel Hanadia Bapak. Bahkan Kau juga berkati Gembala Pondok Gede Tuhan, Bu Rahel Herawati. Bahkan berkati Gembala Cabang Ranting, bahkan Gembala-Gembala Kul yang ada Tuhan Yesus. Semua Tuhan mengalami mujizat Tuhan, penuh urapan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan keluar masuknya tetap dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Kau jauhkan dari segala yang jahat ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap pelayanannya yang ada Tuhan Yesus, semua membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih banyak Bapak. Berkati juga Church of God ya Tuhan. Berkati Ola Robert Gideon City ya Bapak. Berkati Tuhan generasi Yeremia. Bahkan kedatangan-Mu Tuhan yang terbesar, yang terakhir Tuhan Kau nyatakan Tuhan saat ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga Tuhan umat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapak. Semuanya bahkan yang ibadah di rumah-rumah, Engkau juga berkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang sama Tuhan Yesus Kau berikan bagi umat-Mu saat ini ya Bapak. Firman yang didengar ya Tuhan Yesus tidak pernah kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Sanggup mengubahkan, memberikan kekuatan, sanggup memulihkan Tuhan Yesus. Bahkan menyembuhkan mereka yang sakit itu, yang mengalami kesesakan Tuhan. Engkau berikan kelegaan Tuhan di dalam nama Yesus. Di luar sana Tuhan yang berteriak-teriak minta tolong kepadamu Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kekuatan-Mu Tuhan, Engkau sanggup menolong mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan saat ini yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan Yesus. Bahkan yang terbelenggu Tuhan Engkau sudah bebaskan di dalam nama Yesus saat ini. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami Tuhan yang berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang tahu Tuhan keadaan bangsa kami. Kami percaya Kau sanggup memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami lebih lagi Tuhan. Damai Indonesiaku, amanlah Indonesiaku, bersatulah Indonesiaku ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi atas bangsa kami, Tuhan sanggup memulihkan ya Bapak. Pakai Presiden kami Bapak Jokowi bersama wakilnya berserta jajarannya Tuhan, untuk Tuhan memulihkan Indonesia ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus Engkau tolong Tuhan Yesus, berikan kemampuan kekuatan bagi Presiden kami untuk menyelesaikan pekerjaan ya Tuhan sampai akhirnya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan jauhkan dari segala orang-orang yang jahat Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu
Tuhan, dari pusat sampai daerah, dari kota besar sampai kota kecil seluruhnya Tuhan Yesus, karena Engkau sanggup memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadahmu ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Dan inilah doa-doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang bersama dulu kembali. Dan kita akan memberikan terbaik, saudara, melalui amplop yang telah disediakan. Dan sebelum itu, sembari saudara mempersiapkan, kami ingin memberikan info untuk amplop persembahan sulung. Saudara bisa ambil di minggu hari ini sama minggu depan untuk diberikan di minggu pertama di bulan Februari, saudara. Mari kita persiapkan yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pada siang hari ini. Kami syukur buat kasih-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Untuk kesehatan yang Kau sediakan untuk kami, untuk kesempatan ibadah bersama-sama di saat ini, tepat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, beristimewa pemberian kami biar berkenan hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan semakin memperluas kerajaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini hati kami yang terbaik. Kami siap memberi Tuhan, yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan, amin. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama kita berdiri kembali. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang Kau Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi kita katakan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Kami menyembah, saat ku sembah, kami memuji-Mu Tuhan.
rasakan kehadiran. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kami menyembah. Kita panggil Yesus, saudara. Kita buka hati kita. Kami menyembah. Kau yang layak, Kau yang layak kami sembah. Kami angkat hati kami yang terbaik, Tuhan. Kami ingin berdoa, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, segala situasi, kondisi kami, Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Kami memuji, kami menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan haleluya di hadapan Tuhan. Kau yang layak kami sembah, kami puji, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, untuk kasih-Mu. Ku angkat hati. Ini hati kami, Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, Penyembahan kami, pujian kami yang terbaik, saat ku sembah. doa kami yang terbaik. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Engkau, Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, Kami menyembah-Mu. saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan. Kami rasakan tempat ini, Tuhan. Kekudusan-Mu, Bapa, kami rindu Engkau, menyembah-Mu. Untuk diam selalu dalam bait-Mu, Bapa. Bait-Mu, menikmati kasih. Sambil kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, penyembahan kita lebih lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa,
baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ku rasa Roh Kudus mengalir, kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam baik-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi dengan lembut Bapak Ibu Saudara, nyatakan dengan iman di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Penuhi setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang di rumah. Yes, Lord. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari kita sembah. Yang sudah bisa menyembah dalam bahasa, ayo sembah dalam bahasa. Ayo yang di rumah-rumah juga sembah Tuhan. Yang mendapatkan karunia dalam bahasa roh, ayo menyembah Tuhan dengan kata-kata. Muliakan Tuhan dengan kata-kata, dengan segenap hati. Pagi siang hari ini Tuhan, hadirat-Mu. Kami hanya minta hadirat-Mu Tuhan. Your presence, Lord. Jangan lepaskan kami dari hadirat-Mu Tuhan. Ayo sama 1 menit ini, ayo sembah Tuhan, ayo rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu menguatkan, hadirat-Mu memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah.
menikmati kasih, anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah. Sekali lagi katakan menikmati kasih dengan iman. Yes. Menikmati kasih, kami terima. Anugerah-Mu. Ayo kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Makasih Tuhan, buat pagi siang hari ini kami sudah mengalami hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Dan sebentar firman-Mu yang akan dibagikan dalam hamba-Mu ini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus itu Tuhan membuka setiap pikiran kami. Membuka setiap roh kami. Sehingga kami Tuhan dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada pagi siang hari ini. Dan biarlah kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Dan roh-Mu yang kudus itu Tuhan memimpin setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Wow, shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita sudah masuk ke minggu keempat di bulan Januari dan kita sudah 4 kali ada ibadah offline di tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara. Oke, sebelumnya mungkin kalau yang belum kenal saya, kenalkan nama saya Anto. Ada beberapa kayaknya baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang Ibu, kakak semua yang ada di tempat ini, selamat datang. Bahkan yang di rumah-rumah mungkin ada yang menyaksikan dari Ambon, Maluku sana juga. Karena saya punya teman kerabat di sana, setiap hari minta link ibadah di sana. Shalom Ambon, selamat pagi. Beda 2 jam dari tempat ini, berarti udah siang kali ya, sama siang di sana. Oke, kita masuk dalam tema integrity atau the year of integrity atau integritas Bapak Ibu Saudara. Boleh dibuka PowerPoint-nya? Oke, ini akan saya bagikan. Integrity, ada subtemanya value and character atau nilai dan karakter. Tapi sebelum kita masuk ke dalam PowerPoint yang ada atau pembahasan firman Tuhan yang ada, saya ingin menyanyikan satu lagu. Ada satu lagu lama Bapak Ibu Saudara, biarlah ini merimain kita lagi lagu ini. Yuk teman-teman musik. Lagu ini berkata menjadi seperti Kau Yesus. Saat saya dengar lagu ini lewat papi saya lagi denger di YouTube gitu kan ya. Wow, itu lagu bagus banget ya, gitu ya. Lagu lama banget. Semua pada saat saya dengerin, ini benar-benar lagu yang mau berbicara tentang integritas Bapak Ibu Saudara. So, kita belajar bersama-sama pada pagi siang hari ini. Mungkin yang baru pertama kali mendengar lagu ini, ayo kita belajar bersama-sama. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku yang kudambakan, yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Biar lagu ini menjadi tema kita di pagi siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk dalam PowerPoint yang ada. Berbicara tentang integrity, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan
Boleh kasih iringan musik lembut ya, Stel. Thank you. Next. Nah, ini dari bahasa Ibrani kalau nggak salah ya, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu cara bacanya bagaimana, cuma saya dapat ini. Integritas itu berarti ketulusan, the mother of all characters. Jadi artinya karakter ilahi itu tadi. Ini saya sedikit bagikan secara umum ya Bapak Ibu Saudara tentang integritas, tentang kata integritas. Next. Dan di dalam bahasa Chinese-nya, saya nggak ngerti bahasa Mandarin, mungkin Pak Henry lebih ngerti. Saya orang Chinese, cuman nggak bisa bahasa Chinese gitu ya. Artinya itu pure, simple, unmixed, genuine, all, whole, entire, every, complete. Jadi ini beberapa arti kata integritas di dalam berbagai bahasa yang sebenarnya hampir sama semuanya. Dan next. Dan di dalam King James Version, integritas di 1 Timotius 4 ayat 12. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka di rumah. 1 Timotius 4 ayat 12. Atau nanti juga kita akan buka bersama-sama. Tapi nanti terjemahan kata integritas itu diterjemahkan sebagai kata purity. Kesucian, kemurnian, ketulusan. Bahasa aslinya artinya hapneia. Artinya bukan hanya sebatas murni, tapi ada satu kualitas hidup Bapak Ibu Saudara. Kualitas hidup yang bagaimana? Nah, kita akan belajar. Next. Dari hal itu semua, makanya saya simpulkan seperti ini. Klik lagi. Bagaimana seseorang disebut pribadi yang berintegritas? Klik. Mereka yang hidup dalam, 1, kejujuran. Boleh kita katakan bersama-sama ya. Kedua, ketulusan. Yang ketiga, prinsip moral yang tidak goyah. Yang keempat, berani berbuat, bertanggung jawab, dan menggenapi apa yang dijanjikan. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Saya ambil kesimpulan ini. Ini keren banget. Mereka yang hidup dalam kejujuran, ketulusan, punya prinsip moral yang tidak goyah, berani berbuat, bertanggung jawab, dan menggenapi apa yang dijanjikan. Itulah pribadi yang berintegritas. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Di tahun integritas, di tahun 2021 ini tidak satu kebetulan gembala pembina kita mengarahkan kita untuk bersama-sama untuk mempunyai integritas yang lebih lagi. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk hidup kita menjadi sempurna, menjadi seperti kau, Yesus. Because this is the time. Ini waktunya kita Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi intim sama Tuhan. Nah, dari hal ini Bapak Ibu Saudara, kata murni tadi, 1 Timotius 4 ayat 12. Boleh dibuka ayatnya, ayo. Kita baca sebentar 1 Timotius 4 ayat 12. Kita akan dibantu oleh multimedia. Kita baca bersama-sama 3, 2, dan 1. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Ini tadi yang disebutkan purity tadi Bapak Ibu Saudara. Integritas dalam hal purity. Memang di sini bagi orang-orang muda, tapi saya percaya di bawahnya teladan bagi orang-orang percaya. Berarti kita semua Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya yang muda. Tapi yang muda bersyukurlah ayat ini mengatakan ini buat kita. Yang muda ayo jadi teladan lebih lagi. Yang pertama tadi berkaitan dengan purity, murni, kualitas hidup. Itu yang pertama saya akan sampaikan, kejujuran, ketulusan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ada kata prinsip moral yang tidak goyah. Tadi kata-kata yang di awal. Berani berbuat, bertanggung jawab, dan menggenapi apa yang dijanjikan. Itu artinya adalah kita mempunyai nilai atau value tadi Bapak Ibu Saudara. Saya ada 2 mata uang. Saya siapkan disinfektan, hand sanitizer juga. Karena habis pegang uang gitu ya. Yang pertama uang 100.000, bagus, bersih. Yang kedua adalah uang 1.000 rupiah, lecek, kotor, dekil. Misalkan uang 1.000 rupiah ini Bapak Ibu Saudara temukan di jalan. Apakah Bapak Ibu mau ambil? Atau Bapak Ibu mau ambil uang yang 100.000 ini? Kira-kira yang mana Bapak Ibu Saudara? Kira-kira 100.000 ya pasti ya. Pasti deh. Kalau 100.000 ini saya lecek-lecek, saya kasih Surya, mau terima nggak? Mau tetap kan? Tapi kalau 1.000 ini, masuk ke slide ini. Next. Saya cuci tangan dulu. Oke, next, klik.
Apa sih fungsi dari nilai sebelum kita belajar bagaimana kita mempunyai nilai yang baik? Next. Yang pertama adalah menjaga hidup kita. Katakan, menjaga hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di gambarnya, ada gambar pagar. Saya ambil contoh gambar pagar gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Menjaga hidup kita. Nilai, firman Tuhan. Nilai itu pasti berasal dari satu hal yang kita dapatkan. Nanti kita akan belajar lebih lagi. Tentunya dengan firman Tuhan yang kita terima. Ataupun dengan input-input yang lain. Dengan khotbah-khotbah. Dengan hubungan intim kita sama Tuhan saat-saat teduh. Dia menjaga hidup kita. Jadi kalau ada nilai itu pasti menjaga hidup kita, Bapak Saudara. Kalau kita nggak punya nilai, berarti hidup kita pasti akan keluar daripada pagar itu. Akhirnya dia nggak bisa menjaga hidup kita. Fungsi dari nilai yang kedua adalah next, menyatukan kita. Katakan 3, 2, 1. Menyatukan kita. Kalau Bapak Saudara kita ingat di 4 pilar GBI Pondok Gede Plaza ada kata unity. Maka kita perlu nilai menyatukan setiap kita. Next, memuliakan Tuhan. Kalau kita punya nilai, hidup kita memuliakan Tuhan. Saat hidup kita memuliakan Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan orang lain akan melihat, wow, kamu diberkati. Kamu luar biasa. Siapa yang kamu sembah? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Kita bisa menjadikan kesaksian, Tuhan Yesus yang saya sembah. Tuhan Yesus yang aku sembah. Itu fungsi daripada nilai. Dan ada satu quotes yang berkata, next slide. Nilai bagaimana yang harus kita punya. Quotes yang seperti ini. If you have the right values, you will have the right futures. Klik, siapa yang menciptakan quotes ini? Itu adalah Rick Warren. Yang mempunyai tujuan, purpose driven life. Kalau Bapak Saudara pernah tahu bukunya. Bukunya masih ada sampai sekarang. Purpose driven life dengan berbagai macam cetakan sampai yang terupdate sekarang. If you have the right values, ada nilai yang benar yang kita punya, maka kita punya satu masa depan yang baik juga. The right futures. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya dari sekarang, Bapak Ibu Saudara dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya saat kita menjalani setiap perkataan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan diberkati Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. And next, choose to be who God wants you to be. Kita buka ayatnya dulu sebelum ke sini. Roma 12 ayat 2. Boleh dibantu LCD-nya. Bugem tadi juga bagikan di ibadah pertama bagaimana kita punya persembahkan hidup kita. Kita baca bersama-sama ya Bapak Saudara ya. 3, 2, dan 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Choose, pilih untuk menjadi apa yang Tuhan mau pada setiap kita. Jangan pilih apa yang dikatakan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna pada Allah. Kita masuk ke slide berikutnya. Tadi bagaimana kita punya nilai yang baik? Tadi caranya Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Mungkin sebelum masuk ke bahasa Inggrisnya, boleh buka bahasa Indonesia dulu deh yuk. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 3, 2, dan 1. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Next. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tadi kita udah berbicara tentang nilai. Nah sekarang kita masuk tahap yang kedua, karakter. Roma 5 ayat 3 sampai 5 dalam penerjemahan NIV-nya. Boleh diklik aja secara cepat. Ada 3 kali. Ya. Nah,
Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Di terjemahan NIV-nya Bapak Ibu Saudara, ada saya yang garis bawahi dan saya bold. Ada kata karakter. Ternyata Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan baik-baik dari ayat ini, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji di sini katakan karakter. Jadi Bapak Ibu Saudara bersukacita kalau Bapak Ibu Saudara mengalami masalah. Yang percaya boleh katakan amin. Karena apa? Dia menimbulkan karakter yang baik. Dia menimbulkan karakter yang bagus. Tinggal gimana respon kita. Maukah kita benar-benar respon yang baik atau respon yang buruk? Kalau respon yang buruk, oke, karakter kita akan down. Tapi kalau kita respon yang baik, kita mempunyai karakter Kristus, kita meresponi dengan karakter Kristus, pasti karakter kita akan up. Yang pertama nilai apa yang menjadi input kita. Yang kedua adalah karakter ini yang membentuk kita setelah nilai-nilai itu ada. Nah, ini step-stepnya Bapak Saudara. Next. Langkah-langkah mempunyai nilai dan karakter. Yang pertama adalah input atau value atau nilai tadi. Caranya tadi saya sudah sampaikan. Dapatnya dari mana? Firman Tuhan. Dapatnya dari mana? Khotbah-khotbah saat kita dengar. Atau kita lagi belajar kom 100 di sini. Kom 100, kom 200. Atau lagi saat cool. Bapak Ibu Saudara. Saya percaya masih ada cool online ya. Masih ada gembala-gembala cool di sini. Masih ada cool online ya. Bu Ida, Bu Martina. Saya percaya. Lewat mana lagi? Lewat saat teduh kita. Lewat pembacaan Alkitab hebat. Setiap hari. Itu input-input yang membuat kita mempunyai nilai yang bagus. Start from there. Dimulai dari itu. Input atau value. Yang kedua, next step. Input atau value itu menjadikan kita punya pemikiran. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Saat Bapak Ibu Saudara belajar nih di sekolah gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Akhirnya kita punya pemikiran kan. Oh iya 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Akhirnya kita punya pemikiran. Pokoknya segala sesuatu kalau input kita bagus nih Bapak Ibu Saudara. Pemikirannya pasti bagus. Tapi kalau input kita jelek Bapak Ibu Saudara. Nonton apa ya misalkan ya. Misalkan nonton drama Korea yang isinya bunuh-bunuhan terus misalkan. Atau nonton film horor terus. Misalkan contohnya. Atau misalkan apalagi tidak mendengarkan firman Tuhan sama sekali. Misalkan sama sekali gak ibadah, gak ini. Wah, gak ada input yang bagus. Kalau Bapak Saudara pernah dengar, saya pernah dengar gitu ya. Kalau gak salah ya, seorang CEO itu pasti baca bukunya itu banyak. Seorang CEO yang sekarang-sekarang itu jadi CEO. Mereka punya input yang banyak. That's why kita harus punya input atau value atau nilai yang baik. Itu apa? Yang terutama firman Tuhan. Itu apa yang terutama? Hadirat Tuhan. Tadi. Nice song banget. Hadiratmu Tuhan. Next. Dari pemikiran itu, apa yang terjadi? Ada actions. Ada dilakukan. Otomatis saudara. Segala sesuatu yang kita sudah punya input kita. Itu akan menjadi pemikiran kita. Oh iya ya. Oh berarti gue harus lakuin ini. Oh iya, habis itu gue harus lakuin ini. Kalau tadi input kita misalkan film horor terus, akhirnya action siapa? Ketakutan terus. Contoh simpel aja, contoh simpel. Kalau input kita misalkan berita-berita terus kita tonton berita, ini mana yang benar, mana yang asli, mana yang ini, akhirnya kita kebingungan. Itu akhirnya menimbulkan satu action. Akhirnya kebingungan, apa yang terjadi? Kita tidak bisa menghasilkan satu keputusan. Makanya ini penting banget nih Bapak Saudara, penting banget dan tidak salah Pak Niko mendapatkan dari Tuhan di tahun 2021, the year of integrity. Next step. Yang keempat, dari actions itu akan menjadi habits atau kebiasaan. Saya ada kasih kurung. Habits adalah repeated action. Satu hal yang diulang-ulang terus. Bapak Saudara, kalau misalkan Bapak Saudara setiap hari belajar untuk saat teduh, bangun jam 5 pagi, setiap hari aja setel alarm gitu kan.
pasti lama-lama akan menjadi satu kebiasaan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara nggak pernah memulainya satu detik pun, mau mulai, ntar besok aja, mau mulai, ntar besok aja, ya nggak bakal bisa jadi satu habits. Karena tadi inputnya mungkin nggak kurang baik. Karena tadi value-nya mungkin tadi kurang baik. Jadi pemikirannya ya udah antar aja deh. Actionnya ya udah antar aja. Kan Tuhan mengasihi aku. Ntar aja aku bisa minta maaf sama Tuhan, bertobat lagi. No. Tapi ayo kita punya input yang benar, value yang benar, sehingga kita menjadikan habits yang benar. Bapak Saudara mulai dari sekarang. Kalau Bapak Saudara nggak sadar, secara nggak sadar ya Bapak Saudara ya, saat corona datang kemarin, ada satu kebiasaan yang kita rubah. Contoh aja simpel kan, kita pakai masker, terus habis itu kita tiba-tiba hand sanitizer terus-terusan. Actions yang di-repeat akan menjadi satu kebiasaan. Ini nggak mau jadi kebiasaan. Contoh juga, kebiasaan juga Bapak Saudara, ibadah online gitu kan, di rumah lebih aman, lebih nyaman gitu kan ya. Kebiasaan juga akhirnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo kita bangun kebiasaan lagi yang baik lagi. Ayo datang beribadah lagi sama Tuhan. Tentunya dengan protokol kesehatan. Saya sarankan dengan protokol kesehatan. Kenapa? Ya kita harus jaga-jaga juga. Kita harus berhikmat juga. Tapi kita jangan lepasin Tuhan. Kalau ibadah di rumah, mau gak mau harus ibadah di rumah, apa yang harus dilakukan? Ibadah dengan sungguh-sungguh. Makanya saya suka kasih kata-kata di awal tuh. Mari kita persiapkan hati dan waktu kita saat beribadah di rumah masing-masing. Setiap hari, kalau Bapak Ibu Saudara nonton ibadah online kita, pasti awal-awalnya adalah kata-kata itu yang saya keluarkan. Itu adalah satu habits. Kayak Bapak Ibu Saudara sekarang mau datang ke gereja, saya juga yang udah biasanya tadi kita rekaman terus, akhirnya kita ketemu lagi sama semuanya, beda lagi. Habitsnya jadi beda lagi. Pas ya? Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo bangun habits yang baik. Dimulai dari apa? Input yang baik, nilai yang baik. Yang kelima, dari habits, step berikutnya adalah ini dia, karakter. Dari habits kita, kebiasaan kita akan menjadi karakter kita. Orang akan tahu, oh ini Anto kayak gini ya, oh Stella kayak gini ya. Itu akan tercermin dengan secara tidak langsung seperti ini. Karakter. Karakter adalah segala sesuatu yang keluar dari diri kita. Saat menghadapi apapun, aslinya bagaimanapun, itu karakternya. Makanya harus ada input atau value yang baik, agar kita punya karakter yang baik juga. Tentunya nilai Kristus dan karakter Kristus. Next. Setelah kita punya karakter, step berikutnya. Ada destiny, tujuan Tuhan, yang akhirnya kita bisa capai, saudara. Yang Tuhan maksudkan buat setiap kita. Ini 6 step ini saya ingin bagikan kepada kita semua. Dengan satu kesimpulan akhir. Silakan, next slide. Integritas dipengaruhi oleh nilai dan karakter. Kita baca bersama-sama, 3, 2, dan 1. Integritas dipengaruhi oleh nilai dan karakter. Nilai dan karakter apa? Nilai dan karakter Kristus. Ayo sama-sama saudara, kita punya integritas yang baik. Ayo Bapak Saudara, sama-sama kita belajar punya nilai yang baik, karakter yang baik. Tadi nilai, input. Kalau good input, kalau ada input yang baik, tadi sudah kita baca 6 step itu, akan menghasilkan output yang baik juga. Destiny yang baik, destiny yang Tuhan maksudkan buat setiap kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai, sejahtera, bukan rancangan kecelakaan buat setiap kita. Saya mau baca 2 ayat yang menjadi ayat dasar daripada tahun integritas. Boleh dibantu Ayu? Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Kalau Bapak Saudara lihat juga di spanduk di sana sudah ada juga Bapak Saudara. Tapi kita baca bersama-sama di sini ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tadi ada murni. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan
dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau Ibu Gembala kita suka mengatakan seperti ini. Di tahun 2021 ini Ibu Gembala kita selalu mengatakan ada special blessings bagi orang-orang yang spesial juga. Tapi tadi kuncinya itu tadi. Murni integritas. Dia dapat terima berkat Tuhan. Ayat kedua yang menjadi pedoman kita di tahun integritas. Mazmur 41. Ayat 3 dan 13 dan 14. 3, 2, dan 1. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusan. Integritas lagi nih. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Next. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. That's why. Good input. Input yang baik. Menghasilkan satu. Good output. Nilai yang baik yang di awal dari kita terima. Menghasilkan pemikiran, menghasilkan tindakan-tindakan, menghasilkan habits, menghasilkan karakter kita. Dan akhirnya outputnya, destiny Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini kembali. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Gue naik ya, dari awal belum sudah. Ya, ku rindu sekali. Ya, asing. Hanya Kau, Yesus, nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang ku dambakan, yang ku dambakan, menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, Yesus, jadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal sampai saudara. Yang ku rindu, yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Ya, ini menjadi komitmen setiap kita. Katakan yang di rumah-rumah, ayo nyanyikan lagu ini. Menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh
nyanyikan lagu ini dari awal, Bapak Saudara. Tapi dengan komitmen yang sungguh dari hati kita. Ayo katakan bersama-sama. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku yang kudambakan. Ya, kami mau belajar menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau. Ayo imani di dalam perkataan, pikiran, ayo sebelah kanan kita nyatakan menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. menjadi sempurna dalam. Sekali lagi katakan menjadi seperti Kau, Yesus. Seperti Kau, Yesus. Ini komitmen kami Seperti Kau, Yesus. menjadi sempurna. Sempurna dalam seluruh hidup. Biar musik mainkan lagu ini dengan live-nya, dengan lembut. Mari Bapak Saudara kita pejamkan mata kita sejenak. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Pagi siang hari untuk punya nilai dan karakter Kristus. Sehingga kita disebut orang-orang yang berintegritas. Pagi dan siang hari ini saya mengajak setiap kita ambil komitmen ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami setiap tahun baru ada resolusi yang baru, yes, this is your resolution. Punya integritas di hadapan Tuhan, punya nilai dan karakter Kristus. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk mempunyai nilai dan karakter Kristus, sehingga kami orang-orang yang berintegritas menjadi sempurna, menjadi seperti Kau, Yesus. Ajar kami, ajar kami. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga, anak-anak yang sekolah, anak-anak remaja, pemuda, dewasa muda, bayi-bayi di dalam kandungan. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Ajari kami Tuhan punya integritas yang baik. Sekali lagi nyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh. Lebih lagi nyatakan menjadi. Lagi kita terima berkat dari Tuhan. Saya menanti Kau datang menjadi Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kekasih, mari kita pulang akan membawa berkat. Mari kita angkat tangan kita. Akhirnya kiranya kasih karunia damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, anugerah kasih dari Yesus Kristus,
juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan kita tinggal kekal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya kita sudah terima berkat dari Bapa Surgawi, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saudara bisa duduk kembali dan berdoa untuk ucapan syukur. Bagi saudara yang belum mengambil ayat, bisa mengambil ayat yang minggu lalu belum ambil, sembari keluar ke pintu keluar saudara. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih, selamat hari Minggu, terus memberkati.